Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan kita untuk mengendalikan diri dalam situasi apapun sangat diperlukan. Karena kalau dalam bahasa sekarang, pengendalian diri itu terkait dengan jam terbangnya. Kalau kita sebagai siswa, tentu kita tolak ukurnya belajar atau tidak, lama atau sebentar belajarnya, terus muatan yang didapat itu sedikit atau banyak, itu tergantung jam terbangnya. Semakin dia banyak belajar, walaupun waktu yang digunakan adalah sedikit, tapi mungkin hasilnya akan lebih optimal. Tetapi ketika orang yang belajarnya lama sekali belajarnya, tapi waktunya nggak konsisten, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, atau kalau mau sedang ada acara mungkin mid semester atau ujian akhir atau apapun istilahnya, itu tentu hasilnya akan berbeda. Terlepas sebenarnya yang terkondisi dengan baik adalah pemahaman. Ya walaupun dia belajarnya sedikit tapi paham, tentu akan berbeda dengan ceritanya orang yang belajar banyak, sering tapi tidak paham-paham. Lalu yang membedakan apa? Tentu yang membedakan adalah cara mengetahui dan memahami sesuatu yang harusnya dikerjakan. Kalau saat ini dikatakan orang ini bulan Syawal adalah bulan peningkatan, segala sesuatunya tertuju pada nilai-nilai keutamaan ibadah. Mestinya kita tidak mengadakan sesuatu yang secara kondisi berbeda. Karena tingkatan nun sewu, bersenang-senang atau bergembira, itu harusnya ada parameternya. Mana yang sesuai dengan syar'i dan mana yang tidak. Ya kalau kita memperturutkan keinginan-keinginan kita, yang misalnya kita sesuaikan dengan apa yang ada, terus memobilisasi masyarakat. Loh bagaimana ketika masyarakatnya tidak siap dengan kondisi ini? Seakan masyarakat menganggap bahwa ya pokoknya senang lah. Seakan puasa itu belenggu. Nah ini repotnya. Kita memahami bahwa seakan ya kalau ada yang berpendapat bahwa puasa itu sebagai belenggu, puasa itu sebagai sesuatu yang mengikat, dan seakan-akan orang yang terbebas dari bulan Ramadan ini sanggup atau bisa dan harus memperturutkan keinginannya. Ini kan sesuatu yang menurut saya menyesatkan. Ya tidak hanya menurut saya, tapi setidaknya semua kalangan akan begitu. Menganggap karena kondisi-kondisi sekarang, misalnya nih, kita mengadakan kegiatan syawalan, terus kemudian melibatkan ada miras, ada kegiatan-kegiatan yang di luar agama, yang notabene berbalut adalah kebinekaan, berbeda-beda, tapi satu juga. Ya nanti dulu, berbeda-beda dalam sisi ini kan kerusakan juga namanya. Jadi hal-hal ini perlu kita perhatikan dan perlu dipertimbangkan. Kepedulian terhadap orang yang lebih sepuh sangat dibutuhkan untuk bisa menimbang, menata dan mengatur situasi. Kita sebagai orang muda tidak boleh merasa jumawa dan merasa bisa terhadap sesuatunya. Karena kalau dipirsani, dilihat oleh orang-orang yang alim, orang-orang yang bijak, yang memahami akan hal ini, tentu akan ditertawakan. Lu kok begini ya? Lu kok begitu ya? Itu karena apa? Karena mereka tidak diskus ya, tidak ada diskusi, tidak ada pembahasan. Misalnya kegiatan syawalan diimbangi dengan misalnya ada acara-acara yang misalnya perjudian atau minum-minuman keras atau hal-hal yang lain. Selebihnya tentu kalau diibaratkan sama ibarat kita sudah mencuci pakaian bersih, dijemur, dipakai, tapi kemudian dilumuri dengan tanah lagi. Itu kan sesuatu yang sangat tidak mendidik. Dan tentu saja ini terkait dengan bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita. Mengapa yang tidak baik itu lebih mudah dilaksanakan? Ya, karena yang tidak mudah dilaksanakan itu adalah kebaikan. Kalau yang tidak baik itu sangat mudah. Karena apa? Lebih ke arah memperturutkan keinginan, syahwat, atau emosi.
dan kadang melupakan akal sehat. Kadang keinginan kita mungkin bagi orang-orang yang mempunyai kapasitas tertentu, terus wah mumpung saya nih sedang berkuasa nih, sehingga saya harus mengatur sedemikian rupa dan sebagainya dan sebagainya, sehingga acara ini dilabeli seakan halal bihalal, tapi kontennya di dalamnya jauh daripada itu. Maka tentu mari kita sama-sama membuat draft yang baik, karena kita yang nun sewu, yang usianya sudah sepuh ya harus memberikan arahan kepada yang muda. Jangan sampai seling surup salah dalam memahami atau mengatasi permasalahannya. Maunya benar, tapi karena teori yang dipahami keliru, maka menjadi keliru. Kesepahaman terhadap situasi ini sangat dibutuhkan. Karena jika kita salah, tapi kita meneruskan kesalahan-kesalahan itu, ya bisa dikondisikan untuk generasi berikutnya akan salah terus. Misalnya tradisi syawalan. Syawal ini kan sebenarnya konsep awalnya orang Jawa dulu itu mengkondisikan pitung dino, 7 hari. 7 hari itu artinya apa? Memberikan kesempatan kepada kita, pertama mungkin ke internal dulu, kepada keluarga dulu, bagaimana mengkondisikan sesuatunya untuk lebih baik. Mungkin yang tua disowani yang muda, mungkin istilahnya nyambung persaudaraan, yang dari jauh sowan kepada yang dekat, misalnya yang di rantau datang ke daerah kita, kemudian mereka mengunjungi rumah, dari satu rumah ke rumah yang lain, saling bersilaturahim. Itu tradisi-tradisi yang menurut kita tentu di daerah yang memahami adanya kualifikasi kerukunan itu menjadi model, itu akan sangat baik sekali dilaksanakan. Tapi dengan perkembangannya waktu, sehingga tentu kok dirasa, karena mungkin budaya-budaya orang dulu ini budaya nyuguh, budaya memberikan hidangan terhadap tamu, itu semakin lama akan semakin tergerus dengan situasi. Mungkin yang pegawai cutinya sebentar, mungkin yang pedagang sudah kulak dagangan yang banyak sehingga harus segera berdagang untuk supaya ekonominya berputar. Mungkin yang anak-anak harus segera piknik ke mana, rekreasi dan seterusnya. Sehingga esensi yang tadinya 7 hari itu sehingga digerus. Sehingga ya aja nanti kalau sudah selesai semua dikumpulkan ke masjid, kemudian salaman dan iqrar terus selesai. Sebenarnya ranahnya kalau kita teliti lebih dalam, apakah itu? Ya kalau hanya sekedar salaman, tentu habis sholat sudah cukup. Habis sholat id, kemudian sudah cukup. Kemudian salaman, satu majelis sudah selesai. Dari satu orang ke orang yang lain, dari berputar gitu. Misalnya 4.000 orang ya kita berdiri, kemudian yang lainnya muter. Ya kalau memang seperti itu, esensinya ya selesai sebenarnya dengan salaman itu. Tapi orang Jawa kan punya filosofi, dan kadang-kadang pemahaman tentang filosofi itu sudah mulai terkikis, sudah mulai hilang dari perhatian kita. Kok perhatian? Dari pemikiran kita. Kita maunya efektif, efisien. Wah ini kok ada dayoh, ada tamu, ganggu katanya. Atau kalau tidak ganggu, ya seakan dalam bahasanya bikin repot. Loh kok bikin repot bagaimana? Ya tentu harus kita pahami sama-sama bahwa tujuan halal bihalal itu syawalan, karena bulannya bulan syawal maka sebutannya syawalan. Kalau orang Jawa bilangnya balalan, halal bihalal, bukan yang lainnya, karena memang untuk memudahkan bahasa saja. Dan baca syawalan itu adanya hanya di sini, di Nusantara ini. Sementara dicari di Saudi atau dicari di Timur Tengah ya tidak ada. Karena itu budaya adiluhung
yang milik kita sendiri, milik Nusantara, milik bangsa Indonesia. Dan nun sewu, yang berhalal bihalal itu tidak hanya orang Islam saja, karena sudah menjadi peristiwa nasional, momentum nasional. Jadi ya orang Nasrani, ya orang atau orang Hindu, Buddha dan seterusnya. Yang jelas non Muslim pun ikut dalam kondisi ini. Sehingga dalam hal ini marilah kita upayakan mencari kegiatan-kegiatan yang positif. Andai kita membentuk kepanitiaan atau kondisi untuk bisa melaksanakan silaturahim atau halal bihalal atau yang lain, monggo kita kondisikan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang efektif, minimal supaya kita menambah pengetahuan tentang bagaimana agama mengatur tentang silaturahim ini. Bagaimana pendiri negara kita membaca situasi tentang negara ini pada saat lalu, bukan pada saat sekarang. Cerminan model pemikirannya adalah pemikiran untuk bisa merekatkan kebersamaan dalam perbedaan. Ya tentu kalau setiap orang bisa mengakui ranah kekurangan, kelemahan, dan dibeberkan kepada orang-orang, tentu akan lebih baik. Terlebih mungkin juga pemerintah, misalnya pemerintah desa atau pemerintah kecamatan atau kabupaten atau pemerintah pusat mengatakan, maaf Bapak Ibu, dana yang ada di desa atau di kecamatan, kabupaten ini karena kami kurang dalam berkebutuhan, maka kami korupsi kemarin tidak banyak kok, hanya 70% gitu, atau hanya 50%. Disampaikan saja. Jadi kalau mereka berani, mengapa toh selama ini kalau bulan Syawal itu banyak yang mengaku bersalah, tapi yang korupsi itu kok ya tidak mau membeberkan korupsinya. Maaf, ini saya telah menilep dana BLT, ya tidak banyak kok, paling hanya 12 juta atau berapa. Tentu kalau masyarakat ini, jadi supaya apa? Mereka memahami. Jangan asal misalnya tahu, oh kesalahannya ini, kesalahannya itu, dan seterusnya, tapi tidak disebutkan. Bahkan orang dulu-dulu sering toh kalau misalnya kita mantap, Mbah, sedaya lepat nyuwun pangapunten Mbah, kula mbok menawi rumiyin nanti ngerasani simbah. Lah simbahnya bilang, kowe ngerasani apa le? Nggih nate Mbah, kula nate ngerasani simbah. Pokokipun kada, ojo urung tak apura. Belum saya maafkan. Kamu bilang dulu apa? Ya, saya pernah simbah ini sudah tua kok, daharnya banyak. Wong tua kok dahare akeh. Oh, ngomong kaya ngono. Oh, bilang seperti itu. Iya, oh ya tak ngapura. Aku yo njaluk pangapura ya Le. Aku mbiyen tau ngrasani kowe. Nah, anaknya juga bilang, ngrasani nopo, Mbah? Wah, kok ngrasani akeh, mboten niki ben supaya jelas. Biar nanti supaya jelas ngrasani apa. Kayak bocah kok petakilan anak isopo gitu. Itu anak itu kok nakal, anaknya siapa? Akhirnya apa? Segala sesuatunya kan terbuka, baik ya. Jadi yang muda juga merasa bahwa yang tua ini perhatian, karena diperhatikan. Oh, ini anak ini kok nakal sekali, anaknya siapa ini? Wah, itu yang muda juga ngerasain yang tua. Tapi setidaknya mereka membeberkan apa yang disampaikan, apa yang dijadikan sebagai alibi untuk itu. Sehingga dalam hal ini, momentum ini mari kita upayakan. Kalau ada bini sepuh, ada kasepuhan di daerah kita, mari kita perhatikan sama-sama. Beliau masih wilujeng, masih sugeng, masih bisa mengkondisikan kita. Tutur, sembur, uwur. Minimal kalau tidak tutur ya sembur lah. Sembur-sembur adas. Bagaimana mereka mampu memberikan penggalian. Jangan dipikir sendiri. Kalau ada bini sepuh, mari kita ajak pertimbangan. Pripun Mbah? Bagaimana Mbah? Bagaimana Pak kondisi seperti ini? Nah, asalkan, apalagi kalau kita tahu bahwa mereka adalah sebagai orang yang alim,
sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang memahami aturan, harus kita minta pendapat. Terlepas pendapat itu nanti kita pakai atau tidak, ya Allahu a'lam, ya tergantung kepada mayoritas kita nantinya. Tapi setidaknya jangan nyingkur, jangan lepeh apa ngelepeh itu, jangan membuang mereka-mereka yang menjadi aset kita. Karena ketika kita sudah tidak peduli kepada generasi yang lebih tua, terutama pada fase ini, itu berarti kita telah melupakan wasiat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. yakni apa? Menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Artinya gini, yang muda disayangi yang tua. Kemudian yang tua, yang muda bagaimana? Kalau yang muda yang menghormati yang sepuh. Sepuh dalam arti sesungguhnya, dalam arti yang kias. Sepuh dalam arti ilmunya, sepuh dalam arti usianya, ada usia kronologis, ada usia biologis, ada usia religius, monggo. Mau dianggap yang seperti apa silahkan. Tapi setidaknya dalam sisi ini, mari kita upayakan untuk bisa menggeber, memaksimalkan kondisi kita. Di bulan Syawal ini, mari kita buka komunikasi yang sebanyak-banyaknya, yang seluas-luasnya. Kita buka cakrawala visi kita yang seluas-luasnya. Jangan seperti katak dalam tempurung. Artinya mungkin ya penjenengan lebih tahu lah seperti apa. Tapi setidaknya begini, ketika kita membuka diri dengan ilmu, ketika membuka diri dengan akhlak, dengan peradaban, bagaimana kita dialog kebangsaan, maka insya Allah dengan referensi kita yang tidak sedikit, maka kita tidak akan mudah untuk memvonis A, B, atau C. Intinya adalah bahwa dalam hal ini, halal bihalal ini menjadi sarana betul-betul untuk mendamaikan, betul-betul untuk meningkatkan kualitas, betul-betul untuk mengadakan perubahan-perubahan secara moralitas, secara akhlak, dan mendidik generasi kita supaya menjadi generasi yang jempol, menjadi generasi yang handal, bukan generasi yang mengikuti sesuatu, tapi menjadi generasi yang membangkitkan sesuatu dan diikuti sesuatu. Menggenapkan diri kita untuk menjadi generasi penggerak, tidak hanya sekedar generasi penggerak. Ini penting kaitannya, karena seorang yang menjadi translator itu nilainya akan lebih baik daripada follower. Kalau follower ya hanya mengikuti saja, tapi kalau translator mereka akan bisa mentransformasi ilmunya, memberikan ranah yang lebih baik kepada sesuatu yang baik. Sehingga apa? Namanya illalladzina amanu wa amilus sholih. Di dalam Al-Quran kan ada itu, demi waktu asar atau wal asri, demi waktu, sesungguhnya orang itu dalam kondisi yang merugi. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu dalam kondisi yang merugi, kecuali adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini penting kaitannya, karena kalau kita tidak berawal dari kondisi ini, tidak berawal dari bulan Syawal ini, kapan lagi? Nah, pertanyaan ini adalah ada pada diri kita, dan mungkin ada di saya juga. Kapan lagi toh saya ingin berbuat baik kalau tidak sekarang? Jangan nunggu besok, karena kalau besok mungkin kita sudah pelit lagi. Karena kalau nunggu lusa mungkin kita, ya kalau kita masih hidup, kalau tidak bagaimana? Sehingga dalam hal ini mari kita tingkatkan persaudaraan, persahabatan, perkatan, kondisi. Mari kita sebagai orang muda, kita greteh, kita bertanya kepada yang lebih sepuh, dan memanusiakan manusia secara manusiawi. Itu lebih bagus. Sehingga dalam hal ini betul-betul kita dianggap sebagai manusia Indonesia, manusia yang berperadaban, dan insya Allah dengan kondisi masyarakat kita yang majmuk, tapi mempunyai etikat baik untuk menggalang kebersamaan dalam perbedaan, insya Allah segalanya akan menjadi lebih baik. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan supaya diri kita, permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita, mungkin hari ini kita kurang sehat, mungkin hari ini kita mengalami hambatan yang lain dari sektor ekonomi dan yang lain, semoga Allah memudahkan, semoga Allah memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Amin Allahumma amin.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, sehingga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.